Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi bersama kita di Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah, kita lanjut lagi ya tadi diskusi mengenai kekuatan doa nih. Apa itu Teh Adis kira-kira? Nah, kalau misalnya kita tuh terus berdoa gitu Pak Ustadz, apakah otomatis iman kita tuh naik atau enggak gitu dengan cara berdoa? Ya, secara tidak langsung bahwa ketika kita banyak berdoa kepada Allah, berarti kita banyak berinteraksi ya. Banyak berinteraksi dengan Allah karena kan di sana sesuai dengan arti dari doa adalah meminta, memohon. Jadi kita sering berinteraksi memohon kepada Allah, maka iman kita akan bertambah. Karena di antara doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita yakin bahwa doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sambil melamun itu doa teh dikabulkan muanya. Mungkin itu akan jadi tanda tanya, artinya bahwa doa kita tidak akan dikabul ketika kita punya perasaan bahwa doa kita mungkin karena terlalu berat jadi tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu teh. Jadi kenapa doa akan bertambah, keyakinan kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa dengan doa ininya tadi kita akan sering berinteraksi, akan sering komunikasi dengan Allah gitu. Gitu Teh Ya. Adis. Dia akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa loh kekuatan doa ini. Iya, jadi Ki, kalau Iya. misalnya kita tuh mau berdoa gitu, kita tuh harus menghilangkan dulu keraguan di hati kita gitu. Kita tuh kayak jangan menduga-duga, ini Allah bakal ngabulin gak Ya, ya? Nah, kita betul. tuh nggak boleh seperti itu, biar doanya Dikabulkan tuh. Tapi Pak Ustadz, mohon izin, di pemirsa di rumah mungkin sering dengar ini Pak Ustadz, ada lucky draw. Kadang kan ada kupon-kupon lucky draw atau enggak bermain judi pemirsa di Iya. rumah ini. Dia berdoa Pak, itu dikabulkan enggak? Kan dia berinteraksi. Ya Allah, menangkanlah aku judi ini ya Menangkanlah aku Allah. judi. Atau enggak ini ibu-ibu di rumah atau pemirsa di rumah sering banget. Ya Allah, ini hari ada voucher lucky draw, menangkanlah saya hari ini. Dan itu kan semi judi ya, Pak. Iya. Kayak giveaway gitu Giveaway. ya. Dikabulkan nggak Pak Ustadz? Begini. Jadi doa itu adalah sesuatu hal yang disampaikan adalah yang baik-baik gitu ya. Jadi seperti gini. Jadi ketika doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiga ya, ketika kita berdoa ada tiga. Pertama dikabulkan, itu juga gitu. Kemudian yang kedua tidak dikabulkan. Yang ketiga adalah ditolak balanya gitu. Jadi ketika tidak dikabulkan ditolak balanya seperti yang tadi sampaikan di awal tentang musibah. Jadi begini, ketika doa kita dikabulkan atau ditangguhkan atau tadi dijauhkan dari bala. Contoh seperti ini. Ada seorang berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan saya kasur yang empuk." Tapi orang tersebut tidak dikabulkan, tidak dikabul doanya gitu, walaupun dia sering berdoa. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidur di kasur empuk pasti kamu sholat subuh kesiangan gitu. Tidur di kardus juga kamu susah bangunnya kan seperti itu. Jadi diantaranya penolak balanya adalah tadi ketika kita tidur di kardus pun tibra komodino kasur seperti empuk. itu ya. Jadi gambaran seperti itu. Ketika tadi berbicara tentang kupon, ya kita kembalikan lagi. Jadi kembalikan pada niat kita lah ya. Jadi ketika kupon tersebut memang ada fatwa dari MUI bahwa itu adalah permainan haram atau perlombaan haram, yang itu mau nyambung doana gitu. Banyak kepada Allah, ketika kita memohon kepada Allah kan yang harus yang baik-baik. Iya. Walaupun itu niatnya baik kan, ya Allah kabulkan doa saya. Tapi kan caranya itu cara yang tidak baik ketika kupon judi lain sebagainya gitu ya. Mau nyambung lah intinya seperti itu. Wah, tidak akan nyambung ya. Ya, Mungkin itu. sama kayak makan, maaf cakep, babi ya Pak Ustadz. Kita baca bismillah. Bismillah, Nah, iya. gitu. Tidak merubah makanan itu menjadi halal gitu Betul, ya. tapi kecuali kita keadaan mendesak di tengah Mendesak, hutan atau betul. bagaimana ya Pak Ustadz, itu lain lagi cerita. Jadi emang benar-benar luar biasa kekuatan doa ini. Jangan disalahgunakan gitu pemirsa di rumah. Jangan mau main judi, doa terus. dulu. Tiba dapat kebahagiaan, tidak berdoa, tidak Maksiat bersyukur. lagi gitu ya. Iya, mengeluh terus. Iya. Gitu. Nah tadi tuh kan Pak Ustadz kan kita tuh sering ngomongin ya kalau misalnya doa tuh meminta. Nah
apakah doa itu bisa berbentuk lain, misalnya kayak kita bersyukur kepada Allah atau memuji Allah, apakah doa bisa berbentuk seperti itu Pak Ya, Ustadz? doa teh kan dalam arti bisa memanggil, mengundang, meminta pertolongan, kan itulah secara umum doa seperti itu. Tapi ketika tadi ada bentuk lain tidak, bahwa doa adalah tidak hanya meminta saja. Di antaranya doa ini doa bangun tidur. Gimana doa bangun tidur? Ada yang apa? Doa ketika bangun tidur gimana? Saya mah taunya alhamdulillah doang, Pak Ustadz. Gimana ini Pak Ustadz? Ketika doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana badama amatan wa ilaihin nusur. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan. Gitu. Itu kan doanya doa memuji Allah. Seperti itu. Jadi gambaran bahwa doa tidak semuanya meminta. Jadi antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan. Seperti itu teh. Jadi tidak semua doa teh mungkin kalau hanya meminta kepada Allah, tidak ya. Artinya bentuk syukur ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itulah bagian doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an surat Ibrahim menyampaikan wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa bersyukur kepada nikmatku, niscaya akan kami tambahkan nikmat itu. Tapi sebaliknya ketika kufur akan diberikan azab. Artinya syukur ini adalah bagian dari doa. Nah, gitu. Itu jadi ketika kita bersyukur Allah akan tambahkan walaupun kita tidak meminta kan. Tapi kalau Allah ditambahkan, tetapi sebaliknya ketika kufur maka Allah akan berikan azab. Itu Jadi maupun senang ataupun susah kita harus berdoa tentunya. Tapi Pak Ustadz, bagaimana sih sebenarnya kekuatan doa ini bisa membentuk karakter dan kepribadian seseorang gitu Pak Ustadz? Ya, jadi ketika doa bisa merubah kepribadian, jelas. Karena ketika seseorang, kan doa tadi disampaikan interaksi dengan Allah ya. Iya betul Pak Ustadz. Otomatis dia akan merubah dirinya yang tadinya jauh dari Allah akan bertambah dekat kepada Allah. Karena dengan dekat kepada Allah maka otomatis dia akan menambah keimanannya. Karena di antara doa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah adalah kita mengenal Allah tetapi kita tidak mengenal haknya. Apakah Allah? Hak Allah adalah untuk diibadahi. Jadi artinya begini, bahwa doa kita tidak akan dikabul oleh Allah ketika kita mengenal Allah tapi tidak kita laksanakan haknya. Maka tadi disampaikan bisa merubah tidak doa karakter seorang? Jelas bisa merubah. Karena dia yakin dia akan bertambah cintanya kepada Allah, tambah cintanya kepada Rasulullah, dan kecintanya kepada Al-Quran. Nah, maka doa pasti itu akan bisa merubah karakter dari seseorang gitu. Mungkin itu ya teh. Oh seperti itu. Nah Pak Ustadz tuh kan kadang kayak kita tuh kalau misalnya ngobrol gitu ya sama temen gitu kan suka ada omongan yang kayak ngerasa tuh kayak bikin kita tuh sakit hati gitu ya. Iya misalnya kayak Diki ngatain aku, ih kamu pendek, kamu gini. Nah terus kan aku ngerasa aku dizalimin dong gitu. Nah terus aku tuh berdoa gitu ke Allah kayak ya Allah tolong dong Diki kayak gini. Kayak aku tuh ngebalikin doanya. Nah itu tuh boleh gak sih Pak Ustadz sebenarnya? Ya memang diantara ada dalam hadis. Ada di antara doa yang tidak akan tertolak. Itu ketika orang yang tersakiti, orang yang didolimi. Artinya bahwa dalam hal ini adalah dari segi mana didoliminya. Kalau ketika hanya sebatas ngebully gitu mungkin bukan masuk kategori dolim lah gitunya. Begitu hanya sebatas ngebully lah seperti itu. Jadi yang disampaikan nama dari situ adalah ada doa yang tidak akan tolak itu orang yang didolimi. Artinya apa? Yang sudah memang didolimi dari segala hal. Dari ekonominya, kemudian dari fisik seperti zaman Rasulullah dulu lah. Ketika berdakwah didolimi. Sehingga mereka berdoa kepada Allah. Dengannya tadi doanya memang untuk keselamatan juga. Jadi berikan mereka hidayah, berikan mereka kesadaran dan sebagainya. Jadi
Artinya bahwa ketika dalam hadis tersebut disampaikan berarti ya ada hal yang memang boleh untuk didoakan gitu seperti itu. Ketika memang kita sudah tersakiti lah gitu. Mungkin itu Teh ya. Nah, ternyata itu belum terlalu terzolimi ya Pak Iya. Ustadz. Kadang anak-anak zaman sekarang itu ya merasa apalagi anak Iya. generasi Z, ya iya, katanya. iya. Mental health Mental gitu. health sedikit-sedikit udah mental health. Aku tuh merasa teraniaya, tersakiti gitu. Ya. Jadi belum tentu itu masuk ke kategori terzolimi gitu. Gitu. Nah, Kang Diki nih, setelah ini nih kita akan lanjut kembali dengan pembahasan-pembahasan yang tentunya lebih menarik nih. Nah, buat pemirsa yang ada di rumah, buat yang mau tanya-tanya mengenai tema hari ini bisa langsung saja hubungi ke nomor 0813 9447 7912. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.